Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, di pagi hari yang insya Allah berbahagia ini ya Bapak Ibu, Jumat 12 Juli tahun 2024, kita akan melaksanakan agenda rutin kita, yaitu Monthly Research Discussion, yang saat ini edisi Juli 2024. Nah, telah hadir di antara kita para narasumber yang luar biasa sekali ini Bapak Ibu yang sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk sharing seputar riset yang pastinya sangat menarik Bapak Ibu. Yang pertama ada Bapak Yaya Setiadi SST MM yang akan membawakan topik yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu test theory, a glance at the theory and examples of its application. Selamat pagi Pak Yaya. Ya, Udah siap ya selamat Pak? pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bu Winih Budiarti, SSTM Stat, yang akan membawakan paparan yang tidak kalah menarik nih Bapak Ibu, dengan judul Grouping of Districts or Cities in Central Java Province according to the Social Vulnerability Index to Dengue Hemorrhagic Fever. Luar biasa sekali. Selamat pagi Bu Winih. Ya, selamat pagi. Ya. Oke, kemudian ada narasumber terakhir kita yang tidak kalah menarik, Bapak Ibu, yaitu ada Bapak Dr. Boni Parwilian Josafat, SSI MSI, yang akan menyampaikan topik Optimization of Range Value at Risk Measure on Exponential Distribution using Particle Swarm Optimization. Selamat pagi Pak Boni. Selamat pagi Mbak Salwa. Oke. Nah, Bapak Ibu, masing-masing narasumber ini nanti akan diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan paparan yang nanti akan dilanjutkan sesi diskusi di akhir. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada narasumber pertama kita yaitu Pak Yaya. Kepada Pak Yaya, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat, barokah umur rezeki kita, insya Allah. Amin. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan kepada kami untuk memaparkan penelitian yang pernah kami lakukan terkait dengan butir soal tes yang dalam hal ini saya aplikasikan di mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen survei. Dan bagi Bapak Ibu yang pernah mungkin berinteraksi dengan PAK atau Prodi bahkan gitu ya, tentu pernah melakukan tes ini. Dan izin untuk Pak Agung, saya meneruskan penelitiannya. Kemarin Pak Agung sudah menyampaikan filosofinya. Nah, saya coba untuk mengaplikasikannya dalam mata kuliah yang ada di Polstat, begitu. Baik, kita mulai. Izin share. Ya, silakan Pak. Sudah, sorry, Sudah terlihat jelas, Pak. sudah ya. Ya, sekilas teori tentang teori tes dan aplikasi yang nanti akan kita lihat bersama ya bagaimana kira-kira tes yang sudah kita buat khususnya kami di mata kuliah manajemen survei. Tes teori tes secara umum bagi dalam dua kategori, yaitu classical test theory, teori klasik, teori tes klasik, dan item response theory, ERT, atau disebut juga dengan teori tes modern. Dari kedua kategori tersebut, walaupun memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, namun sampai saat ini masih banyak digunakan untuk pengembangan tes. CC dan IRT banyak digunakan oleh para pengembang tes untuk menganalisis data empirik hasil uji coba suatu tes yang
sedang dikembangkan. Ya. Pertama kita bahas tentang teori tes klasik. Teori tes klasik merupakan teori tes yang sangat terkenal dan luas penggunaannya. Teori tes klasik ini adalah teori dasar pengukuran kemampuan mental dengan mengembangkan hubungan skor teramati dengan pada tes dan skor yang sebenarnya yang tidak teramati. Dalam teori tes klasik, skor tes dipandang terdiri dari dua komponen, yaitu skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Skor sebenarnya adalah skor yang diperoleh apabila tidak terdapat kesalahan dalam pengukuran, sedangkan kesalahan pengukuran menunjukkan perbedaan antara skor sebenarnya dengan skor amatan. Teori tes klasik ini digunakan secara luas ya, dalam beberapa bidang pengukuran, termasuk pada lingkungan pendidikan. Teori tes klasik didukung dengan beberapa prinsip penting. Prinsip utama dan teori tes klasik adalah bahwa skor yang diperoleh seorang pada ujian yang diberikan. Jadi ini prinsip utamanya. Pertama adalah skor yang diperoleh seorang pada tes yang diberikan, dan kedua yang dilambangkan dengan X, dan kedua adalah skor sebenarnya dilambangkan dengan T. T ini adalah true value. Nah, ini true value, ini adalah skor yang diperoleh oleh seorang peserta tes. Dan E adalah kesalahan yang diperoleh pada saat yang terjadi pada saat dilakukan tes. Sehingga rumusnya adalah X sama dengan T ditambah E. Ya. Dan prinsip ini menjadi pijakan kuat yang sangat mewarnai berbagai kajian dalam teori tes klasik. Teori tes klasik didukung oleh beberapa asumsi. Pertama adalah bahwa tidak ada hubungan antara skor sebenarnya dengan skor kesalahan, dan antara skor kesalahan satu dengan skor yang lain. Teori tes klasik banyak digunakan sebagai dasar analisis pada suatu instrumen yang sedang dikembangkan. Parameter utama yang dianalisis dengan teori tes klasik antara lain adalah tingkat kesukaran butir, kemudian daya beda, dan reliability dari soal tes. Selain ketiga parameter tersebut, analisis dengan teori tes klasik juga digunakan untuk menentukan keberfungsian distraktor atau pengecoh. Jadi kalau kita punya soal pilihan ganda, kuncinya adalah B, berarti pengecohnya adalah A, C, dan D. Parameter-parameter tersebut merupakan informasi sangat penting untuk memahami kualitas tes yang dikembangkan. Nah, kita sekarang coba bahas tentang tingkat kesukaran butir. Tingkat kesukaran butir merujuk pada proporsi banyaknya peserta ujian yang menjawab benar dengan jumlah total peserta ujian yang menjawab. Nah, dilambangkan dengan, nah seperti ini rumusnya. P sama dengan B dibagi N, di mana besaran dari tingkat kesukaran antara 0 dan 1. Sebuah butir dikatakan punya tingkat kesukaran baik jika dapat memberikan distribusi yang menyebar, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Tingkat kesukaran butir yang dapat dibedakan dalam beberapa kategori seperti berikut. Ya. Jadi kalau tingkat kesukaran butirnya lebih kecil dari 0,3, ini soalnya susah. Kalau tingkat kesukaran butirnya antara 0,31 sampai 0,7, itu berarti sedang tingkat kesukarannya. Dan kalau tingkat kesukarannya lebih dari 0,7, ini mudah. Ya. Kemudian yang kedua adalah daya beda. Daya beda butir. Ya. Daya beda butir merujuk pada kemampuan butir membedakan seorang peserta tes yang punya kemampuan tinggi terhadap peserta tes yang kemampuannya
biasa saja atau bahkan rendah. Suatu butir soal punya daya beda baik jika kelompok peserta tes pandai menjawab benar pada butir soal lebih banyak daripada peserta tes yang punya kemampuan di bawahnya. Daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan peserta tes yang pandai dan tidak pandai. Sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Cara menentukan daya beda suatu butir adalah menggunakan koefisien korelasi poin biserial. Nah, ini mirip dengan koefisien korelasi Pearson. Jadi rumusnya mirip korelasi Pearson. Namun diturunkan lagi menjadi rumus kedua. Nanti kita lihat rumusnya. Nah, ini kira-kira ini rumusnya. Ini adalah korelasi Pearson ya. Nah, lalu bisa diturunkan seperti ini ya. Jadi korelasi poin biserial adalah ini rumusnya ya. Di mana standar error dari Y-nya adalah seperti ini ya. Berikutnya ini adalah interpretasi dari besarnya daya beda. Apabila daya bedanya lebih besar sama dengan 0,4, berarti soal berfungsi dengan memuaskan. Andai kata daya beda berada pada interval 0,3 sampai dengan 0,4, soal bagus ya, soalnya bagus, tapi perlu sedikit direvisi. Nah, sedangkan pada kategori yang ketiga, ketika daya bedanya berada pada interval 0,2 sampai 0,3, maka soal yang dibuat kurang bagus ya, perlu revisi ya, perlu revisi besar di sini. Sedangkan kalau daya bedanya di bawah 0,2, soal buruk ya, soalnya buruk, sebaiknya dibuang, atau kalau mau dipakai perlu revisi besar di sini ya. Nah, yang ketiga ada pengecoh atau distraktor. Parameter penting lain yang dapat dihasilkan dari analisis menggunakan teori klasik adalah keberfungsian distraktor atau pengecoh ya. Efektivitas ekstraktor dapat dilihat dari banyaknya peserta tes yang memilih distraktor tersebut. Nah, itu ya, efektivitas pengecoh kita lihat dari berapa banyak sih peserta tes yang memilih pengecoh tersebut atau memilih jawaban tersebut. Suatu pengecoh berfungsi bila pertama ada subjek yang memilih, paling tidak dipilih oleh 2% dari seluruh peserta. Artinya apa? Kalau ada pilihan ganda, ada pilihan yang tidak dipilih oleh peserta tes, berarti pengecoh itu tidak berfungsi. Maka kita harus revisi soal dengan memperbaiki pilihan dari soal tersebut. Nah, kemudian kelompok atas lebih kecil dari kelompok bawah. Artinya bahwa peserta ujian dengan kemampuan lebih tinggi memilih distraktor lebih sedikit yang kemampuannya lebih rendah. Karena distraktor itu bukan pilihan yang tepat. Distraktor itu hanya mengecoh dari jawaban yang sesungguhnya benar. Nah, sehingga sebaiknya itu lebih banyak tidak dipilih gitu oleh orang atau peserta tes yang punya kemampuan tinggi. Nah, sebagai rumus dari indeks pengecoh adalah seperti berikut ini. Ya. Berikutnya adalah reliabilitas. Oh ya, sebelum reliabilitas di sini ada poin lagi di sini. Sebuah kunci soal yang baik memiliki dua ciri. Jadi kunci soal yang baik punya dua ciri. Pertama, dipilih 25% sampai 75% dari peserta tes. Nah, yang kedua adalah peserta tes dengan kemampuan tinggi itu memilih lebih banyak dari peserta tes yang kemampuan rendah, yang memiliki kemampuan rendah. Yang keempat adalah reliability. Ya. Pada teori tes klasik, reliabilitas didefinisikan sebagai korelasi skor tes dari perangkat tes yang paralel. Koefisien reliabilitas yang ditemukan memberikan
perkiraan batas bawah dari reliabilitas atau perkiraan reliabilitas dengan bias yang tidak diketahui. Tabel berikut menyajikan kategori dari reliabilitas. Ketika alfa atau reliabilitasnya berada pada interval 0 sampai 0,4 berarti reliabilitasnya rendah. Kemudian ketika alfa berada pada 0,4 sampai dengan 0,7 reliabilitas soal sedang. Dan ketika reliabilitasnya berada pada interval 0,7 sampai 1 tinggi. Ya, ini sama dengan korelasi persen sebetulnya. Nah, baik, yang kedua adalah item respon teori, ya, atau teori respon butir. Ini adalah teori modern. Kalau yang pertama tadi teori klasik. Apa beda antara teori modern dan klasik? Sebetulnya sama, ya. Hanya pada teori pada item respon teori atau teori respon butir ini dia punya kelebihan bahwa soal tidak tergantung pada sampel. Kemudian kemampuan peserta tes tidak tergantung pada tingkat kesukaran butir. Nah, kemudian analisis butir mengakomodir butir tes yang cocok untuk menguji kemampuan level tertentu. Nah, lalu analisis tes tidak membutuhkan tes paralel. Kalau tadi dalam teori klasik kita perlu tes paralel, ya. Jadi kita membandingkan antara satu peserta tes dengan peserta tes yang lain. Pada intinya, untuk teori respon butir itu dibagi menjadi dua variabel, yaitu pertama adalah proporsi Mohon menjawab. maaf Pak ya, waktunya kurang 3 menit lagi ya Pak. Oh, baik. Ya, Ya. baik. Yes. Ini adalah aplikasi dari sebuah ujian, ya, yang saya terapkan di manajemen survei pada UAS yang kemarin. Nah, di sini diperoleh bahwa di sini ada tingkat kesulitan 0,726, yang artinya bahwa secara umum soal memiliki tingkat kesukaran yang mudah. Lalu poin bisarialnya sebesar 0,171. Nah, di sini poin bisarialnya. Artinya apa? Peserta tes yang pintar cenderung menjawab benar soal ini dan sebaliknya. Termasuk juga bahwa soal tersebut sebaiknya secara umum perlu direvisi. Kemudian reliabilitasnya sedang di sini. Secara umum itu. Kemudian secara per item saya ambil random item 1, 7, 15, 21, 27 dan 35. Nah, ini keputusannya. Jadi dengan tingkat kesukaran sekian per item, kemudian poin biserial atau daya bedanya sekian, dan ini ada proportional endorsing. Jadi proporsi peserta menjawab. Nah, yang dicetak merah adalah jawaban dari soal. Nah, kita lihat bahwa soal pertama ini soalnya mudah. Diskriminatornya negatif, artinya peserta yang punya kemampuan rendah malah jawabnya benar. Banyak yang benar jawabnya, dan sebaliknya. Sehingga dan di sini jawaban D itu tidak ada yang milih, sehingga poin item 1 untuk jawaban D ini harus direvisi dan soal dieliminasi, soal tidak dipakai. Kenapa? Karena poin biserialnya negatif dan di bawah 0,2. Lalu soal ketujuh, nah ini kita simpulkan bahwa soalnya mudah, diskriminatornya positif, opsi B perlu direvisi karena jawabannya 0. Lalu item kalau mau digunakan harus direvisi dulu. Lalu item atau soal nomor 15, ini soalnya mudah, diskriminatornya positif, opsi C perlu direvisi karena nilainya 0. Kemudian soal sudah bagus, kalau mau dipakai boleh, tapi jawaban C harus kita revisi dulu ini. Lalu butir 21, soalnya mudah, diskriminatornya positif, opsi B perlu direvisi. Nah, ini diskriminatornya, ya, sudah bagus nih. Jadi ciri khas soal dieliminasi atau tidak kita lihat distraktornya, ya, kita lihat daya bedanya. Ya. Nah, di sini soal mudah, diskriminatornya positif,
opsi B perlu direvisi, dan soal berfungsi memuaskan. Tapi dengan catatan pilihan B harus direvisi. Lalu soal nomor 27, soalnya sulit. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya ada di 0,18. Nah, kemudian negatif diskriminator. Jadi daya bedanya negatif. Orang yang pandai malah salah menjawabnya dan sebaliknya. Nah, poin B, pilihan B harus direvisi. Nah, item dieliminasi. Kenapa? Karena daya bedanya negatif. Kemudian yang terakhir soal 35, kesimpulannya adalah soal mudah. Diskriminatornya positif dan item dieliminasi. Kenapa? Karena daya bedanya di bawah 0,2. Jadi item harus dieliminasi. Ya. Kalau secara umum, hasil dari eh, uji tesnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada secara general hasilnya ini. Kemudian secara per item, item 1, nah, item 1 ini item 1 sampai item yang terakhir itu ada dalam outputnya. Demikian saya rasa. Ya, baik, saya rasa cukup paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf atas kekurangan. Selamat pagi. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yaya atas penyampaiannya yang luar biasa ya. Dari pemaparan Pak Yaya tadi kita bisa pelajari bersama ya Bapak Ibu kan bahwa ternyata teori tes ini memiliki aplikasi yang cukup mendalam ya. Mungkin bisa juga diterapkan nih oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Eh, Mungkin sebelum lanjut nih Pak Yaya, apakah berkenan jika sesi diskusinya di akhir karena sebenarnya kita selesainya di 11.30 atau memang mau langsung sekarang aja Pak? Gimana Pak? Mohon maaf masih mute. Maaf, kalau bisa sekarang dipersilakan. Oh, Karena mohon maaf 11.30 kayaknya waktunya udah mendesak untuk oh iya sholat baik. Jumat. Baik Pak Yaya. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya ke Pak Yaya dipersilakan. Boleh raise hand atau langsung on mic atau kalau mau via chat juga boleh. Ya, Mbak Salwa. Ya, silakan Pak Timbang. Ya, ini menarik nih punya Pak Yaya gitu. Ini cuma simpel aja lah. Dari respon puter itu di beberapa literatur kan kebanyakan seperti yang disampaikan Pak Yaya tadi ya. Terapan-terapan di soal-soal gitu ya. Yang ingin saya ingin dapat masukan itu dari Pak Yaya. Bisa nggak teori-teori tadi itu dikembangkan untuk mendapatkan suatu scoring yang lebih mendekati dari yang diharapkan dari metode-metode yang lain. Mungkin itu aja, Mbak Salwa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Timbang. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Timbang. Apakah bisa dikembangkan untuk mendapatkan skor yang terbaik gitu ya Pak? Kira-kira ya Pak ya. Jadi karena ini sifatnya pengukuran, kita hanya mendapatkan hasil pengukuran dari soal yang sudah dibuat begitu Pak Timbang. Jadi justru di sini kita memberikan masukan kepada pembuat soal, oh soal ini pilihan jawabannya perlu direvisi pilihannya gitu ya. Nah lalu dari soalnya, untuk poin soalnya, apakah eliminasi atau tidak, kita juga bisa dapat informasi dari poin B serial tadi, dari daya bedanya. Kalau tidak bisa membedakan antara peserta tes dengan antara kemampuan rendah dan kemampuan tinggi, ya untuk apa soal itu kita buat gitu kan? Harusnya kita drop soal itu. Nah, jadi intinya teori tes ini membantu kita untuk membuat bank soal sebetulnya. Mana tes-tes terdahulu kita yang perlu kita kembangkan, perlu kita revisi, atau bahkan perlu kita buang gitu. Hmm.
Itu Pak Oke Timbang. lah, ya ya, makasih Pak ya. Tadi tak kirain bisa nggak mendapatkan suatu penskoran yang lebih tepat gitu. Karena kan scoring itu banyak tekniknya gitu. Ya, Ya, terima kasih. ya, makasih Pak Timbang. Baik, terima kasih Pak Timbang, terima kasih Pak Yaya atas penjelasannya. Ya, Baik, makasih. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, mungkin kita bisa lanjutkan ke pemaparan narasumber berikutnya. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Kepada Pak Yaya, jika memang mau meninggalkan Zoom, dipersilakan Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu ada Bu Winnie. Kepada Bu Winnie, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Salwa, izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ini untuk kali ini saya akan membawakan ya penelitian dari Naufal Muzaki dengan saya dengan judulnya adalah Grouping of District or Cities in Central Java Province according to the Social Vulnerability Index to Dengue Hemorrhagic Fever ya, atau pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah menurut Indeks Kerawanan Sosial terhadap demam berdarah dengue. Nah, untuk latar belakangnya ya, jadi kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana salah satu tujuan dari SDGs adalah uh, ingin menghilangkan penyakit atau mengakhiri epidemi penyakit tropis yang terabaikan pada tahun 2030, di mana salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Demam berdarah itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu virus dengue ya, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, habitat nyamuk ini umumnya berada di wilayah dengan curah hujan tinggi, kemudian lembab bersuhu panas, yaitu di negara-negara tropis dan subtropis. Kemudian DBD itu merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia. Selama beberapa dekade terakhir, DBD masih meningkat ya secara signifikan di seluruh dunia, di mana separuh populasi dunia berisiko terkena penyakit infeksi virus DBD ini. Kemudian Indonesia ini adalah salah satu dari 5 negara di Asia yang merupakan negara dengan tingkat endemik DBD tertinggi di dunia. Yang mana kasus pertama itu ditemukan di Surabaya pada tahun 1968 dan terus meningkat setiap tahunnya. Persoalan penyakit DBD ini tidak bisa dianggap sebelah mata karena kasus DBD jika terlambat ditangani akan berakibat fatal, yaitu kematian. Menurut publikasi Profil Kesehatan Indonesia di tahun 2022, CFR ya, atau tingkat kematian dari DBD itu sebesar 0,86%, sudah menurun dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2021 ini terlihat terjadi peningkatan ya. Ini kemungkinan disebabkan karena adanya COVID, di mana aparat kesehatan itu lebih mementingkan atau mementingkan COVID dibandingkan DBD, sehingga DBD-nya meningkat. Nah, target dari CFR itu adalah di tahun 2002 sebenarnya 0,7. Nah, ini belum tercapai. Kemudian jika dilihat dari provinsi-provinsi Indonesia, di sini yang memiliki tingkat CFR tertinggi itu adalah di Jawa Tengah, yaitu sebesar 2,08%. Nah, menurut Kemenkes, jika tingkat CFR-nya lebih dari 1% itu menandakan bahwa lumayan tinggi. Nah, Jawa Tengah sendiri itu
sudah di angka atau lebih dari 2%. Tapi jika kita lihat dari derajat kesehatan ya yang bisa ditunjukkan dengan angka harapan hidup, Jawa Tengah itu termasuk 5 provinsi yang memiliki angka harapan hidup tertinggi. Nah ini sangat kalau dilihat dari kasus DBD-nya bertolak belakang ya dari CFR-nya. Padahal kualitas kesehatan di Jawa Tengah itu lumayan bagus. Kemudian jika dilihat lebih dalam di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, terdapat perbedaan tingkat kematian atau CFR DBD antar kabupaten kotanya, di mana yang tertinggi itu di Kabupaten Kendal dan Kota Tegal. Sehingga dari sini salah satu cara untuk mengurangi beban penyakit DBD itu adalah dengan mengurangi kerawanan pada masyarakat. Kerawanan itu memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteks pembahasannya. Konsep kerawanan ini itu mengacu pada karakteristik individu maupun kelompok terkait dengan kapasitas mereka untuk mencegah, melawan, dan memulihkan diri dari dampak negatif kejadian berbahaya. Di mana selain bencana alam, konsep kerawanan juga bisa digunakan dalam ilmu kesehatan. Bentuk kerawanan masyarakat salah satunya adalah kerawanan sosial, di mana ini adalah konsep kerawanan sebagai respons sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial tentu mempunyai tanggapan atau umpan balik mengenai suatu kejadian bahaya seperti bencana alam maupun penyakit sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi penelitian ini menggunakan konsep kerawanan sebagai respons sosial atau kerawanan sosial terhadap penyakit DBD yang berbeda-beda antar individu atau kelompok sosial sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, respons sosial itu biasanya diukur dari beberapa indikator. Ada indikator kemiskinan, infrastruktur, kemudian ada populasi berisiko tinggi, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep multidimensi, sehingga untuk mengukurnya bisa menggunakan indeks komposit. Jadi, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menyusun indeks kerawanan sosial terhadap DBD pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022. Kemudian mengelompokkan kabupaten kota menurut indeks kerawanan sosial DBD di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dimensi yang menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan untuk setiap kerawanan, kelompok kerawanan. Dalam hal ini membantu pemerintah untuk lebih memprioritaskan ya dimensi mana atau indikator mana yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepedulian ataupun ketahanan masyarakat terhadap DBD. Kemudian ini beberapa landasan teorinya. Yang pertama, teori tentang segitiga epidemiologi, di mana kejadian suatu penyakit menular itu disebabkan oleh 3 hal atau 3 komponen, yaitu agen, kemudian penjamu, dan lingkungan. Kemudian konsep kerawanan sosial yang digunakan di sini menggunakan konsep dari Utter tahun 1996 yang membagi kerawanan menjadi 3 kelompok, yaitu kerawanan sebagai awal dari risiko atau bahaya, ini akan disoroti, kemudian kerawanan sebagai respons sosial, dan kerawanan dilihat dari tempat. Jadi kerawanan sebagai respons sosial atau kerawanan sosial itu adalah konsep multidimensi yang dapat membantu mengenali karakteristik dan pengalaman komunitas atau individu yang memungkinkan mereka untuk menanggapi dan pulih dari peristiwa berbahaya. Kemudian untuk membantu indeks kerawanan sosial tadi digunakan teori dari Dunn, di mana di sini ada 3 hal ya yang berkaitan dengan kerawanan. Yang pertama adalah faktor biologi, kemudian faktor sosial ekonomi, dan faktor lingkungan. Kemudian ini beberapa penelitian terkait. Saya skip aja. Nah, kemudian ini adalah kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini. Tadi berdasarkan konsep Dunn ada beberapa faktor yang
membentuk kerawanan sosial. Di sini yang digunakan ada 3 faktor. Yang pertama faktor sosioekonomi yang terdiri dari beberapa variabel. Ini nanti penjelasannya lebih lanjut di belakang. Kemudian faktor biologis yaitu persentase penduduk usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Kemudian angka kesakitan dan satu lagi faktor lingkungan. Nah, 3 faktor ini akan digunakan untuk membentuk indeks kerawanan sosial terhadap DBD. Unit analisis yang digunakan adalah 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tipe datanya merupakan data agregat dan cross-section data. Kemudian ini lagi ya, indikatornya yang digunakan ada sebanyak 18. Kemudian ini sumbernya, sumber datanya. Untuk membuat indeks kerawanan sosial terhadap DBD akan digunakan ALIS faktor. Ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan rancangan ALIS faktor. Di sini ada sebanyak 15 tahapan sampai dengan untuk tujuan yang terakhir yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dijadikan prioritas kebijakan. Ini sekilas saya jelaskan ya sedikit. Yang pertama, tujuan dari ALIS faktor dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi dari keseluruhan indikator dengan membentuk faktor yang dapat meminimalkan hilangnya informasi. Nah, faktor tersebut ini akan menyusun kerawanan sosial terhadap DBD dengan menggunakan 18 indikator sesuai dengan teori yang digunakan tadi, yaitu teori Dunn, dan juga penelitian terkait. Kemudian metode analisis yang digunakan itu adalah analisis faktor eksploratori. Metode ini menghasilkan faktor penyusun kerawanan sosial terhadap DBD untuk membentuk indeks komposit. Langkah awalnya adalah memastikan semua indikator yang digunakan sesuai dengan teori dan memahami bagaimana hubungan antar indikator tersebut terhadap kerawanan sosial terhadap DBD. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyamaan arah indikator dengan menggunakan normalisasi min-max, ya, di mana nanti dilihat bagaimana hubungannya, apakah hubungannya positif ataupun negatif ya terhadap nanti indeksnya. Gitu ya. Kalau hubungannya negatif, itu artinya semakin tinggi nilai indikator, maka akan semakin tinggi juga nilai IKS-DBD-nya. Demikian kebalikannya, jika hubungannya negatif, maka semakin tinggi nilai indikator, maka IKS-DBD-nya akan semakin rendah. Kemudian ini arah indikator ya, atau hubungan antara indikator dengan kerawanan sosial terhadap DBD sesuai dengan kajian teori dan penelitian terkait. Langkah selanjutnya adalah pengujian kelayakan data. Ya, seperti biasa di ALIS faktor nanti akan digunakan beberapa uji. Yang pertama adalah uji Parlet test ya. Yaitu untuk melihat apakah ada korelasi yang signifikan antara beberapa indikator. Ini statistik ujinya. Yang kedua adalah menggunakan nilai KMO, Kaiser-Meyer-Oikin, yang dihitung untuk setiap variabel, kemudian nanti diagregatkan. Nilai KMO itu berkisar antara 0 sampai 1. Nah, nilai KMO dikatakan memenuhi asumsi jika melebihi 0,6, yang dianggap bahwa data yang digunakan memiliki korelasi antar indikator yang memadai. Kemudian untuk seleksi indikator digunakan nilai MSA dan nilai komodalitas. Kemudian untuk menentukan berapa jumlah faktor yang akan dipilih, di sini digunakan nilai Eigen, di mana jika nilai Eigennya lebih dari 1, maka jumlah faktornya adalah
tersebut gitu ya. Kemudian untuk menentukan ekstraksi faktor di sini nanti dicek dulu apakah distribusinya normal atau tidak. Jika normal maka digunakan PCA. Kemudian untuk rotasi faktornya digunakan ini ya rotasi Varipex ya karena alasannya dianggap lebih efektif dibandingkan metode yang lain. Langkah selanjutnya adalah membentuk skor faktor, kemudian melakukan normalisasi skor faktor. Ya, jadi untuk memudahkan interpretasi. Dan yang ke-10 menentukan pembobot, di mana bisa digunakan pembobot yang sama ataupun yang tidak sama. Dan yang ke-11 adalah agregasi atau penghitungan indeksnya ya. Di sini nanti indeks kerawanan sosial terhadap DBD itu adalah perkalian antara jumlah dari penimbang dengan atau bobot tadi dengan skor faktornya. Kemudian untuk lebih meyakinkan hasil dari indeks yang dihasilkan akan dilakukan analisis ketidakpastian, yaitu dengan menghitung rata-rata perubahan peringkat dan juga menghitung korelasi Spearman-nya. Dan terakhir, selain analisis ketidakpastian, untuk analisis sensitivitas dari indeks yang dihasilkan, ini masih sederhana, masih menggunakan dengan mengkaitkan dengan indeks lain yang sudah ada. Dalam hal ini yang akan digunakan adalah indeks pembangunan manusia atau IPM, di mana nanti akan dihitung bagaimana korelasi antara indeks yang dihasilkan dengan IPM. Dan untuk menjawab tujuan kedua, nanti akan dilakukan pengelompokan kabupaten kota. Di sini nanti akan digunakan natural break ya untuk mengelompokkan kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Dan terakhir, untuk mengidentifikasi dimensi prioritas kebijakan dari masing-masing kelompok tadi akan dibuat radar plot. Berikut adalah hasil dari yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi ya dilakukan tes asumsinya atau kelayakan datanya. Sini sudah memenuhi dari KMO dan juga balai tesnya. Kemudian yang kedua seleksi indikator. Di sini dari 18 indikator awal yang digunakan, seluruh indikator itu memiliki MSA yang lebih dari 0,5. Artinya keseluruhan indikator layak untuk dilanjutkan ke analisis faktor. Kemudian untuk menentukan berapa jumlah faktor yang dihasilkan, di sini berdasarkan nilai eigennya, di sini diperoleh hasil terdapat 4 faktor yang akan dihasilkan karena nilai eigennya lebih dari 1. Kemudian metode ekstraksi yang digunakan adalah PCA karena setelah dilakukan uji normalitas diperoleh data tidak berdistribusi normal. Kemudian rotasi faktor yang digunakan adalah Varimax. Nah, ini adalah faktor yang dihasilkan dan indikator-indikator penyusunnya. Faktor yang pertama adalah faktor sosioekonomi dan perkotaan, di mana terdiri dari 6 indikator. Yang pertama adalah pengeluaran per kapita, kepadatan penduduk, kemudian persentase penduduk lulusan SMP ke bawah, angka buta huruf, persentase penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian, kemudian persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tinggal di daerah perkotaan. Itu masuk ke faktor 1. Kemudian faktor kedua adalah layanan kesehatan yang terdiri dari rasio dokter, rasio tempat tidur rumah sakit, rasio puskesmas, kemudian rasio orang yang terkena COVID-19. Kemudian faktor yang ketiga disebut dengan
penduduk rentan. Di sini terdiri dari 5 indikator. Indikator yang pertama adalah persentase penduduk miskin, yang kedua persentase penduduk laki-laki, ketiga persentase penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet untuk informasi, yang keempat persentase penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Yang ini dianggap sebagai penduduk rentan, dan terakhir angka kesakitan. Kemudian faktor yang keempat itu adalah faktor perumahan, yang terdiri dari indikator persentase rumah tangga dengan penduduk layak huni, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak, dan persentase rumah tangga dengan akses air minum layak. Jadi di sini ya dibuat sebanyak atau dihasilkan 4 faktor atau disebut juga 4 dimensi dari indeks kerawanan sosial. Masing-masing untuk yang indeks atau dimensi yang pertama itu menjelaskan sebanyak 27,73% dari total variasi. Kemudian untuk pelayanan kesehatan menjelaskan sebesar 17,53% total variasi. Kemudian untuk penduduk rentan menjelaskan sebesar 16,10% total variasi, dan dimensi perumahan menjelaskan sebesar 15,275% total variasi. Jadi keseluruhan variasi yang terjelaskan dari indeks yang terbentuk adalah sebesar 76,65%. Selanjutnya untuk menghitung indeks kerawanan sosialnya kan digunakan normalisasi faktor, pembobotan, dan agregasi. Di sini nanti penghitungannya ya, indeks IKSDBD itu adalah 1/4 dikali penjumlahan dari dimensinya. Kemudian untuk analisis ketidakpastian, di sini ada sebanyak 6 skenario yang dicoba ya, yang digunakan ada sebanyak 6. Sini di mana contohnya ya, skenario pertama itu normalisasinya adalah min-max, pembobotannya sama, kemudian agregasinya linear. Dan seterusnya sampai skenario ke-6 itu normalisasinya min-max, pembobotnya tidak sama, agregasinya geometrik. Jadi sebenarnya ini kombinasi antara tiga metode. Nah, dari hasil analisis ketidakpastian, yaitu menghitung rata-rata perubahan peringkat antar skenario dan juga menghitung matriks korelasinya antar skenario, di sini diperoleh rata-rata perubahan peringkat terkecil dan korelasi berpasangan yang terbesar adalah skenario 1. Jadi yang akan digunakan adalah skenario 1 untuk menghitung indeks kerawanan sosial terhadap DBD, yaitu menggunakan normalisasi min-max, pembobotnya sama, dan agregasinya linear. Ya, ini adalah skenario yang paling stabil dan reliable. Kemudian selanjutnya akan dilihat ya bagaimana hubungan indeks yang terbentuk dengan indeks lain yang sudah ada, yaitu indeks pembangunan manusia. Sini suatu indeks komposit dapat dihubungkan dengan fenomena lain sesuai dengan teori yang terkait. Di sini setelah dihitung ya korelasi antara IKSDBD dengan IPM itu adalah sebesar minus 0,88 yang mengindikasikan terdapat hubungan yang kuat dengan arah negatif dengan nilai indeksnya ya indeks rawan sosial dengan IPM. Jadi kalau indeks rawan sosialnya meningkat, maka IPM-nya menurun, demikian juga sebaliknya. Di sini terlihat di scatter plot-nya ya, scatter plot dari antara IKSDBD dengan IPM untuk kabupaten kota di Jawa Tengah. Oke, kemudian selanjutnya, tadi setelah terbentuk IKSDBD di masing-masing kabupaten kota, di mana hasilnya ya di sini nggak terlihat. Skor indeks rawan sosial terhadap DBD di kabupaten kota di Jawa Tengah itu berada di rentang 0,278 sampai dengan 0,713.
Ini mencerminkan tingkat kerawanan sosial di suatu kabupaten kota. Jika nilai indeksnya tinggi, maka tingkat kerawanan sosial terhadap DBD kabupaten kota tersebut juga tinggi. Sebaliknya, jika nilai indeksnya rendah, tingkat kerawanan sosial terhadap DBD di kabupaten kota tersebut juga rendah. Kemudian rata-rata IKS DBD di Jawa Tengah adalah 0,510. Ada sebanyak 20 kabupaten kota yang IKS DBD-nya di atas rata-rata provinsi. Kemudian tingginya indeks kerawanan sosial di kabupaten kota itu bukan berarti seluruh penduduk yang tinggal di kabupaten kota tersebut memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kejadian DBD. Jadi ini adalah indeks yang relatif dan agregat yang memiliki tujuan untuk perbandingan antar wilayah. Jadi tidak semua, artinya kalau tinggi tidak semua penduduk itu memiliki risiko yang tinggi. Kemudian selanjutnya di tujuan yang kedua yaitu ingin mengelompokkan kabupaten kota berdasarkan indeks kerawanan sosial terhadap DBD. Di sini dengan menggunakan natural break diperoleh 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kerawanan sosial sangat rendah. Dilihat kalau di peta itu yang berwarna biru ya, warna biru. Itu ada 5 kabupaten kota. Kemudian kelompok yang kedua kerawanan rendah itu juga 5 kabupaten kota. Kemudian yang ketiga kerawanan sedang ada sebanyak 10 kabupaten kota. Kemudian kerawanan tinggi ada sebanyak 10 kabupaten kota, dan yang kelompok kerawanan sosial sangat tinggi ada sebanyak 5 kabupaten kota. Di sini yang warna merah. Nah, untuk kerawanan sosial sangat tinggi itu tadi ada 5 ya, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kebumen. Tingginya kerawanan sosial di daerah ini disebabkan oleh banyaknya, kalau dilihat berdasarkan indikatornya itu adalah banyaknya penduduk miskin di kelima wilayah ini. Kemudian kelima wilayah tersebut juga merupakan kabupaten kota dengan persentase penduduk Mohon tertinggi. izin Bu, ini Iya. waktunya kurang 2 menit lagi. Iya. Iya. Jadi, ya, ini ya tadi untuk yang kerawanan sosial sangat tinggi. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, tujuan terakhir adalah mengidentifikasi dimensi yang menjadi prioritas kebijakan. Setelah dibuat pengelompokan, di mana tadi menjadi 5 kelompok, ya, untuk masing-masing kelompok kabupaten kota, kita ingin mengidentifikasi dimensi mana yang perlu menjadikan prioritas kebijakan bagi pemerintahannya. Ya. Yang pertama untuk kerawanan sosial sangat rendah, di sini dimensi prioritas kebijakannya itu adalah pada dimensi layanan kesehatan atau dimensi kedua. Setelah dilihat ya berdasarkan indikatornya, di kelompok ini rasio dokter, rasio tempat tidur rumah sakit, dan rasio puskesmas itu hampir selalu masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan nilai tertinggi dibanding kabupaten kota lain. Jadi meskipun layanan kesehatan sebenarnya bukan masalah pelayanannya ya, tapi tadi di indeks dimensi kerawanan sosial di dimensi 2 ya, dimensi pelayanan kesehatan itu ada mengenai rasio orang terkena COVID. Nah, di sini untuk kabupaten kota yang masuk ke kerawanan sosial sangat rendah ini adalah termasuk ke dalam 7 besar kabupaten kota yang rasio orang terkena COVID-nya cukup tinggi. Jadi ini mempengaruhi kenapa kerawanan sosial sangat rendah itu didominasi oleh dimensi kedua. Kemudian yang kedua, untuk kerawanan sosial rendah, itu prioritas kebijakannya itu juga sama di dimensi layanan kesehatan. Tapi kalau dilihat dari indikatornya, indikator layanan kesehatannya itu cukup rendah. Ya. Jadi nanti yang menjadi prioritas kebijakan di sini adalah mengenai layanan kesehatannya, seperti rasio dokter, rasio tempat tidur rumah sakit, dan rasio puskesmas.
Kemudian untuk kerawanan sosial sedang, ini juga sama, dimensi yang menjadi prioritas kebijakan juga dimensi layanan kesehatan. Untuk kabupaten kota yang masuk ke kelompok sedang sini, ya hampir seluruh kabupaten kota ini memiliki rasio puskesmas di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, untuk kerawanan sosial tinggi, itu juga sama, yang menjadi prioritas kebijakan adalah dimensi layanan kesehatan. Di sini semua kabupaten kota memiliki nilai indikator rasio dokter dan rasio tempat tidur rumah sakit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Oke, kemudian yang terakhir, untuk kerawanan sosial sangat tinggi, ini agak berbeda di mana prioritas kebijakan pada dimensi ini itu di dimensi penduduk rentan atau dimensi ketiga. Pada kelompok kerawanan ini, indikator persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten kota sangat tinggi. Ini yang mencerminkan kelima kabupaten kota itu masuk ke dalam 5 besar kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian angka kesakitan dan juga penduduk usia muda ya, usia 14 sampai 65 tahun ke atas juga berada di atas rata-rata provinsi. Oke, sehingga kesimpulannya yang pertama, terdapat 4 faktor penyusun indeks kerawanan sosial terhadap DBD, yaitu faktor sosioekonomi dan perkotaan, pelayanan kesehatan, penduduk rentan, dan perumahan. Kemudian metode normalisasi indeks, pembobot sama, dan agregasi linier merupakan skenario yang paling stabil dalam membentuk indeks. Kemudian indeks yang dihasilkan sudah baik karena berhubungan kuat dan negatif dengan IPM. Kemudian yang kedua, kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dikelompokkan menjadi 5 kategori. Tadi ya, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian dimensi prioritas kebijakan untuk kerawanan sosial sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi itu adalah layanan kesehatan, sedangkan untuk kerawanan sangat tinggi adalah penduduk rentan. Terakhir, saran yang bisa diberikan untuk saran kebijakan, yang pertama terkait dengan layanan kesehatan, pada kelompok kerawanan tadi ya, yang 4 tadi, rendah, sedang, dan tinggi, itu perlu dilakukan program pemerataan dan peningkatan rasio dokter dan rasio tempat tidur rumah sakit, terutama di Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Cilacap, Magelang, Blora, dan Grobogan. Kemudian kebijakan mengenai penduduk rentan pada kelompok kerawanan sangat tinggi perlu dilakukan, terutama pada indikator persentase penduduk miskin, yaitu salah satu caranya adalah melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait. Dan saran untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan data mikro seperti data dari Susenas ataupun Sekenas, sehingga indikator yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi. Kemudian untuk alternatif lainnya, untuk mengukur ketahanan indeks komposit, bisa melakukan kombinasi antara analisis ketidakpastian dan analisis sensitivitas yang lebih advance. Ya, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Winnie atas pemaparannya yang lengkap sekali ya Bu. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ke Pak Boni. Kepada Pak Boni, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Saya bisa share screen ya. Iya Pak, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ini layar saya terlihat, Mbak Salwa? Terlihat dengan jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini judul penelitian kami dengan mahasiswa, saya dengan mahasiswa yaitu Paulus Ronald Clinton Satria Halawa ya, atau panggilannya Tatan bersama saya. Judulnya adalah optimisasi ukuran risiko range value at risk pada distribusi eksponensial menggunakan vertical swarm optimization dan genetic algorithm. Ya, ini ada istilah value at risk ya. Sebenarnya value at risk ini itu kalau di statistik itu inverse dari fungsi distribusi.
inverse dari fungsi distribusi ya, jadi F inverse gitu. Nah, itu dia. Jadi seperti halnya tabel distribusi normal yang terkenal itu, misalkan untuk alfa 0 tingkat apa? Tingkat kepercayaan 0,95, lalu eh, apa kuantilnya itu misalkan 1,645 gitu ya. Iya, 1,645 gitu ya atau 1,96. Nah, itu sebenarnya itu inverse dari fungsi distribusi. Nah, itu seperti itu yang VAR seperti itu ya, valuatrice. Nah, jadi pada tahun 1996 Jorion itu memperkenalkan VAR, istilah saja kalau secara statistiknya sama aja dengan inverse dari fungsi distribusi ya. Nah, menurut Jorion, VAR itu adalah alat untuk memberikan perkiraan tentang seberapa besar kerugian yang mungkin dialami oleh suatu investasi atau perusahaan pada tingkat, di sini maksudnya tingkat kepercayaan tertentu ya, yang 90%, 90% seperti itu. Nah, kemudian eh, pada tahun 1999, Artsner ya, itu mengembangkan ukuran risiko yang lain ya, karena eh, menurut Artsner ini, kalau jadi kalau VAR-nya misalkan 1, normal ya, eh, alfanya 0,95, lalu VAR-nya itu adalah normal baku ya, itu adalah 1,645, maka nilai-nilai yang kerugian yang lebih besar dari 1,645 itu nggak tercover, nggak tercakup gitu ya. Rata-rata yang lebih besar dari 1,645 itu. Atau kalau tingkat kepercayaannya 0,975 berarti VAR-nya itu 1,96. Nah, itu nggak tercover yang untuk nih apa rata-rata nilai yang lebih besar dari 1,96. Nah, jadi Artsner itu dan teman-temannya mengusulkan suatu ukuran risiko yang baru pada saat itu, yaitu adalah rata-rata nilai-nilai yang lebih besar dari VAR. Nah, kalau notasi StatMat-nya seperti ini nih. Ekspektasi dari L bersyarat L lebih besar dari VAR. Nah, ini L ini singkatan dari loss gitu ya, loss kerugian. Seperti itu. Jadi ekspektasi bersyarat. Nah, namun kalau misalkan L-nya itu atau X itu berdistribusi ekor tebal ya, yang katakanlah menceng kanan ya, seperti misalkan Pareto atau Pareto diperumum, atau mungkin Bur sama Weibull ya, dia kan ekor tebal, mereka apa distribusi ekor tebal, sehingga nilai dari TVAR itu bisa sangat besar, bisa sangat besar. Nah, padahal mungkin kerugian itu nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi misalkan eh, sebutlah suatu perusahaan asuransi kalau menghitung apa namanya klaim-klaimnya itu lalu didapatkan TVAR-nya itu sebutlah 10 miliar dolar gitu kan. 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, mungkin angka itu akan sangat besar karena dia apa, memperhitungkan nilai-nilai yang lebih besar dari VAR. Jadi VAR itu misalkan 7 miliar dolar Amerika Serikat, TVAR itu jadi 10 miliar gitu ya, 10 miliar dolar. Nah, itu akan sangat besar. Nah, padahal mungkin kerugian itu nggak sampai segitu. Sehingga peneliti lain ya, Jadaf dan yang sebelumnya juga sudah pernah, itu mengusulkan suatu ukuran risiko yang nilainya lebih kecil dari TVAR itu, yaitu RVAR. Ya, yaitu ya, seperti bisa dilihat di sini, RVAR adalah ekspektasi dari L bersyarat L itu dibatasi oleh dua buah VAR. Yang sebelah kiri adalah VAR pada tingkat kepercayaan alfa. Saya di sini alfa ini tingkat kepercayaan ya, jadi agak sedikit berbeda dengan yang kita pelajari di StatMat ya, atau METSAT. Alfa itu kecil, ini alfa ini besar. Jadi yang alfa di sini 0,9 ya, Eh, bukan yang 0,1 gitu ya. Nah, lalu ada juga alfa 1 gitu. Jadi VAR alfa 1 ini akan makin ke kanan, akan makin ke kanan. Tapi ini tidak sampai tahingga. Kalau di TVAR tadi kan sampai tahingga, secara kalkulus kan sampai tahingga gitu ya. Nah, ini dibatasi oleh nilai tertentu di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Nah, lalu ada penelitian lagi, itu Furman dan Valdes ya. Jadi menurut mereka tuh ukuran risiko itu bukan hanya em, momen pertama. Jadi TVAR itu momen pertama, tapi bersyarat ya. Seperti halnya MEAN itu kan momen pertama. Nah, TVAR itu juga momen pertama, tapi momen pertama bersyarat. Nah, Furman dan Valdes ini juga memikirkan suatu ukuran risiko lain, yaitu ukuran yang mirip seperti variansi ya. Nah, seperti ini dia nih. Jadi
kalau variansinya besar kan juga nggak bagus gitu kan. Nah, tapi pusatnya bukan lagi min biasa yang kita kenal di StatMat, tapi minnya adalah oh maaf, saya salah ini. Saya salah, ini harusnya senternya atau pusatnya bukan VAR tapi TEVAR ya. TEVAR itu kan mirip dengan min, tapi min bersyarat ya. Tapi ada syaratnya juga sini. L-nya itu harus lebih besar dari VAR alfa itu. Nah, oleh karena itu kami itu juga seperti halnya CTV, kami juga mengusulkan atau mengembangkan suatu ukuran risiko baru yang terkait dengan variabilitas ya atau variansi, eh, yang di mana senternya atau pusatnya adalah RVAR. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, senternya adalah RVAR. Nah, seperti itu. Kemudian Josaphat eh, dan kawan-kawan pada tahun 2021 itu memperkenalkan suatu ukuran risiko baru, yaitu Dependent Tail Value at Risk, yang sebenarnya merupakan generalisasi dari TEVAR dan RVAR. Nah, pada penelitiannya tersebut itu ada dua konstanta sebenarnya, ini ya, dua konstanta ya, atau dua dua selang ada empat tingkat kepercayaan sebenarnya, karena bivariat, jadi ada X dan Y gitu kan. Nah, Josaphat dan kawan-kawan itu ingin menentukan batas kanan dari X itu var alfa itu alfa 1, dan batas kanan untuk apa Y-nya, variabel acak yang terkait dengan X itu. Nah, itu menggunakan spiral optimization dan particle swarm optimization ya. Nah, kemudian dengan cara berpikir yang sama, saya dan Tatan itu coba menerapkan ke kasus yang lebih sederhana, yaitu RVAR itu. Karena dia ada alfa 1 kan, sebenarnya di alfa 1 itu ada A-nya. Dengan eh, teknik yang sudah dilakukan oleh eh, Josaphat dan kawan-kawan. Namun di sini ada perbedaan. Yang penelitian kami ini, kami menggunakan algoritma PSO dan genetic algorithm, tidak menggunakan spiral optimization. Lalu juga hybridnya ya, hybrid PSO dan GA-nya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, tadi sedikit saja, Josaphat itu apa, dependent value at risk itu ada ukuran risiko lain, sehingga karena risiko-risiko itu tidak selalu bisa berdistribusi normal, sehingga distribusi bivariatnya itu kadang sukar ditemukan, lalu perlu digunakan kopula ya. Oke, kemudian, nah jadi tujuannya adalah mendapatkan metode optimisasi untuk mengestimasi secara langsung nilai alfa 1 yang memaksimalkan RVAR. Tentu alfa 1 jangan sampai 1. Kalau sampai 1 ya berarti dia sama dengan TEVAR. Jadi jangan sampai 1, tapi misalkan 0,99 gitu ya, atau 0,98 gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kami terapkan metode tersebut pada data return bensin New York Harbor ya. Nah, seperti ini kerangka pikirnya. Pengumpulan datanya dari sini. Nah, kami gunakan distribusi eksponensial. Kenapa eksponensial? Karena eh, eksponensial ini adalah satu dari sedikit distribusi yang bisa dihitung, yang bisa didapatkan TVAR-nya maupun RVAR-nya secara closed form. Nah, kan ekspektasi itu kan nanti ada integralnya. Nah, integral itu bisa selesai. Nah, kalau kita digunakan distribusi gamma, itu kita saya tidak kami tidak akan mendapatkan tuh apa ekspektasi bersyaratnya itu dalam bentuk tertutup. Jadi integralnya nggak selesai. Jadi yang seperti apa namanya, ada beberapa yang bisa selesai, yaitu eksponensial dan Pareto seperti itu ya. Kalau yang lain mungkin akan sulit atau sangat sulit ditemukan eh, apa hasil integralnya berbentuk tertutup closed formnya. Nah, nah untuk memperoleh nilai parameter apa eksponensial itu cukup sederhana, itu dengan maximum likelihood estimation ya. Seperti ini Bapak Ibu, yang sama-sama kita tahu di apa di StatMat ya. Nah, seperti ini lebih tadi yang tadi saya sampaikan di awal kan, jadi mungkin lebih jelas ya. Jadi VAR itu sebenarnya eh, realnya adalah inverse dari fungsi distribusi. Nah, ya, seperti ini. Nah, kalau TEVAR seperti ini bisa dihitung
Kalau distribusi yang lain tadi seperti yang saya sampaikan itu mungkin sukar sekali kita dapatkan bentuk tertutupnya. Itulah kenapa kami memilih eksponensial. Nah, R-var-nya seperti ini. R-var ini sebenarnya kombinasi dari T-var pada tingkat kepercayaan tertentu dan tingkat kepercayaan alfa 1 yang lain seperti itu. Nah, CTV yang tadi diusulkan oleh Furman dan Valdes ya, masing-masing ya tahun 2006 dan 2005. Kalau kami terapkan pada distribusi eksponensial seperti ini, sederhana saja, seperti theta kuadrat. Kemudian kalau dibuat RCTV-nya yang tadi kami usulkan, seperti ini ya. Nah, seperti ini dia. Ini kalau alfa 1 yang sama dengan 1, rumus yang panjang ini, kalau alfa 1 yang sama dengan 1, dia akan menjadi ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Seperti theta kuadrat ini. Jadi RCTV ini lebih umum daripada CTV. Nah, ini sekarang yang kami usulkan, yang kami kembangkan ya. Jadi kami ingin memaksimumkan R-var itu, sebenarnya memaksimumkan alfa 1 itu, supaya R-var-nya maksimum. Kendalanya apa? Kendalanya adalah perkalian, kalau sederhananya begini deh, RCTV itu dikurangin CTV itu sama dengan 0 gitu. Nah, CTV itu pasti lebih besar Bapak Ibu ya daripada RCTV, karena CTV itu selangnya lebih besar daripada RCTV. Sehingga harus ada suatu pengali, yaitu C. C dikali RCTV itu ada harapan dia akan sama dengan CTV itu. Saya agak sulit menjelaskannya nih, dia akan berpotongan gitu ya, akan melintas gitu ya, berpotongan. Nah, gitu dia sama dengan 0. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi R-var ini adalah fungsi dari alfa 1C ya, G ya. Kemudian RCTV ini itu adalah H alfa 1C. Jadi seolah-olah fungsi dari alfa 1 dan C, baik G maupun H. Oke, lalu digabungkan ini menjadi persamaan Lagrange. Jadi G dan H ini digabung jadi suatu fungsi Lagrange ya, pengali Lagrange atau fungsi Lagrange seperti ini. Jadi L cantik ini atau L bagus ini yang akan dimaksimumkan. Nah, akan dimaksimumkan. Nah, fungsi objektifnya adalah turunan parsial ya. L terhadap alfa 1 dikuadratkan, lalu tambah turunan L terhadap mu dikuadratkan ya. Seperti itu, turunan L terhadap C dikuadratkan. Mohon izin Pak Boni, Ya. mohon maaf. Waktunya kurang 3 menit, Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, dapat seperti ini. Nah, lalu kami terapkan particle zone optimization. Ya, seperti ini. Ini kecil-kecil tulisannya nih. Dan juga genetic algorithm. Nah, lalu kami terapkan pada data return bensin ya. Nah, tapi kami cek dulu apakah data itu memang berdistribusi eksponensial atau tidak. Nah, kami cek di sini. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini belum saya ganti. Sebenarnya sini harusnya konsisten. Kalau tadi saya sebutkan alfa itu tingkat kepercayaan, harusnya di sini tingkat signifikansi adalah 1 min alfa. Nah, ini belum diganti nih ya. Jadi ini harusnya 1 min alfa ya, 1 min alfa supaya konsisten ya. Nah, ternyata memang data itu berdistribusi eksponensial. Oke. Nah, ini nilai-nilai dari parameternya. Tadi 48,07 ya. Data itu tadi parameter taksiran parameternya ya. Oke. Nah, didapatkan sehasil seperti ini Bapak Ibu. Jadi J-nya seperti ini untuk PSO ya. Itu untuk PSO itu ada 5 trial ya. Untuk alfa 0,9 dan juga 0,95. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini fungsi objektifnya ini baik yang 0,9 maupun 0,95 dia sama-sama di kisaran 10 pangkat min 7. Jadi berapa 10 pangkat min 7? Seper 10 juta ya. Nah, seper 10 juta. Oke. Begitu juga dengan genetik algoritma juga ada di sekitar seper 10 juta ya. Nah, tapi kita perhatikan di sini bahwa di sini yang koefisien depannya ini 1,69, 1,52 ya. 1,60 ya. Sementara yang PSO tadi itu 1,504, 1,504. Jadi ini lebih kecil yang PSO ini. Yang PSO lebih kecil ya. Sama-sama 10 min 7 tapi dia lebih kecil koefisiennya. Begitu juga yang PSO-GA. Nah, jadi baik dari ketiga algoritma tadi, PSO, GA, dan PSO-GA, itu yang paling kecil, itu baik yang alfa 0,9 maupun 0,95, itu yang paling kecil adalah
fungsi objektifnya adalah PSO. PSO sehingga PSO itulah yang paling baik. Nah, seperti itu. Lalu bandingkan lagi yang PSO tadi 0,9 dan 0,95. Kami lihat nih yang mana yang paling apa namanya akurat gitu prediksinya. Nah, ini F-nya 0,057026 ya. Ini bisa saja nih dalam ribuan dolar maksudnya Bapak Ibu ya, dalam ribuan dolar atau jutaan dolar gitu ya. Nah, seperti ini dapatnya nih. Nah, ternyata untuk 0,9 F-nya sekian, 0,95 F-nya sekian, tapi selisih antara pelanggarannya yang lebih besar daripada nilai R-VAR itu di sini selisihnya lebih kecil yang 0,95 0,01 sehingga R-VAR yang sebesar 0,071445 ini dengan tingkat kepercayaan 0,95 ini lebih akurat daripada alfa 0,9 karena selisihnya lebih kecil pelanggar antara nilai apa alfanya dengan kenyataannya gitu. Maksudnya satu min alfanya ya. Satu min alfa dengan pelanggarannya. Ya, ini kami lakukan data bangkitan seperti ini nih. Data bangkitan juga sama ya. Harusnya data bangkitan dulu saya terangkan baru data realnya. Sama nih. Baik data bangkitan maupun data real tetap saja J-nya itu fungsi objektifnya lebih kecil yang PSO. Ya, jadi sangat cocok digunakan ketiganya. Tapi yang paling baik itu adalah PSO. Sekian, terima kasih Mbak Salwa. Baik, terima kasih banyak Pak Boni atas pemaparannya yang singkat tapi padat ya Pak. Baik Bapak Ibu, karena sebenarnya waktunya ini sudah overload ya Bapak Ibu. Ini sekarang udah 11.33 dan sebenarnya kita agendakan untuk selesai jam 11.30 karena mau Jumatan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan mungkin boleh secara pribadi, baik melalui chat WA, email ataupun diskusi secara langsung. Eh, Tanpa memperpanjang waktu lagi, mohon izin menutup acara Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MRD Agustus 2024. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Jele. Terima kasih Bu Lita. Sama-sama.